Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang santai. Salah satu programnya kaderisasi bekerjasama dengan apa Mbak? Bu Mas? Bukan bekerjasama dengan apa? Ya, ini salah satu program lebih kenal lebih dekat dan hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Mbak Zi. Mbak Zi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Hidayatin. Gimana kabarnya Mbak Zi? Malang apa kabar? Alhamdulillah. Hujan ya Mbak di sana ya Mbak ya? Alhamdulillah hari ini nggak hujan. Oh, tambah dingin loh Malang kan ini dingin. Kalau hujan nggak tambah dingin ya? Tambah panas Mbak kalau mau hujan. Kan biasanya kalau hujan itu kan gerah duluan gitu kan, baru hujan udaranya. Oh ya. Mbak Zi sehat-sehat ya di sana ya? Alhamdulillah. Mbak Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Mohon maaf ya kalau terganggu dengan suaranya bayi. Ya nggak apa-apa, santai aja. Langsung kita mulai saja ya Mbak Zi ya. Sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol santainya, Mbak Zi bisa perkenalan dulu. Mbak Zi dulu lahir di mana ya? Lahir di Malang. Sekian tahun yang lalu, nggak usah sebut tanggal lahir ya. Tanggal lahirnya 22 September, nggak usah sebut tahun lahir deh. Masya Allah, subhanallah ya. Sekarang Mbak Di aktivitasnya apa Mbak? Aktivitasnya, alhamdulillah sesuai passion ya. Jadi mendidik anak-anak, nulis, nonton film. Apa ya, banyak aktivitasnya. Yang terhenti sih sekarang terhentinya traveling kali ya, karena masih pandemi, jadi belum berani kemana-mana. Belum berani kemana-mana. Dari ini ya Mbak, kalau ingat Mbak Azi itu saya ingat pertama kali Mushwil FLP tahun 2015. Itu dulu pertama kali ya Mbak ya diadakan di Cahaya Pustaka ya itu ya. Di ini ya, kemudian ada. Ya di Mbak Azi ya. Panggung itu. Jadi apa ya? Lebih inilah apa sosok yang luar biasa bagi saya ya, setelah tahu perjuangan Mbak Zi dalam perjuangan hidupnya. Mungkin barangkali Mbak Zi bisa menceritakan bagaimana apa ya awal mula terjun ke dunia literasi itu seperti apa gitu. Oke. Awal mula terjun di dunia literasi itu udah sejak kecil Mbak ya. Sejak kecil itu hobi kan baca, mulai dari kecil baca, mulai nulis, tapi nulisnya masih belum yang apa istilahnya, masih untuk pribadi lah. Terus SMP itu nyoba ngirim ke majalah. Alhamdulillah tulisan pertama itu waktu SMP ya, lanjut SMA ikut jurnalistik, terus kuliah ketemu FLP. Ketemu FLP UM saat itu sama FLP Malang. Yang dulu FLP UM ketua pertamanya Mbak Novi Sina yang sekarang ketua FLP Jatim. Saya ditodong jadi sekretarisnya. Jadi sebenarnya zaman dulu itu kami udah kolaborasi di FLP UM. Mbak Novi yang sekarang ketua FLP Jatim ya. Itu sejak kuliah itu ke cerpen, terus ke karya tulis, sampai sekarang juga alhamdulillah masih nulis. Terus disalurin virus nulis sama bacanya itu disebarin ke anak-anak, ke murid-murid gitu, ke anak didik. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sudah dari kecil ya Mbak Zi ya, terjun ke dunia literasi dalam artian kan suka baca, suka nulis itu dari kecil ya. Kemudian setelah itu ngirim-ngirim tulisan muat di majalah dan bertemu dengan salah satu wadah gitu kan, FLP gitu. Ya di FLP juga kita ketemu ya Mbak Zi ya. Saya ingat sekali tahun 2018 itu ketemu Mbak Zi. Makan-makan kita ketemu di BBWF ya Mbak ya. Pertama kali saya makan itu.
Masya Allah. Di Surabaya ya saat itu. Ya, berkesan sekali ya. Jadi memang bagi saya Mbak Zi itu sosok luar biasa ya. Terus Amin. ini Saya ya nggak usah juga lebay-lebay, biasa aja, nggak usah lebay-lebay. Mbak, tapi memang kenyataannya kan seperti itu ya. Terus lihat postingan-postingan Mbak Zi di Facebook, di apa di blog itu juga sering memenangkan lomba-lomba, kemudian alat-alat peraga pendidikan itu juga. Itu gimana ceritanya itu Mbak? Sampai bisa seperti itu Mbak? Inspirasinya dari mana gitu kan? Ya, jadi karena saya pendidik ya, karena saya pendidik kan berarti gimana caranya materi itu mudah dipahami oleh siswa. Salah satu caranya pakai media. Banyak ya caranya kita baca-baca buku kita gitu kan. Salah satu caranya pakai media. Nah, itu kadang jadi saya bikin media-media pembelajaran yang istilahnya mempermudah anak didik untuk menangkap materi yang saya sampaikan itu Mbak. Kan anak-anak itu proses berpikirnya kan kalau masih SD itu kan dia yang nggak abstrak kan, yang konkret, jadi bisa dilihat gitu. Kalaupun memang materinya agak sulit dilihat, berarti kita sediakan video, kita pakai media pembelajaran berupa video yang diupload di YouTube. Jadi sekarang pandemi ini kan mau bikin media yang langsung dipegang itu kan kapan ketemunya. Jadi kalau pandemi ini saya bikin medianya video yang saya upload di channel YouTube gitu. Berarti ini ya Mbak Aziz, secara tidak langsung kemampuan dalam dunia literasi itu juga mendukung di ini ya pekerjaannya Mbak Aziz ya dalam dunia pendidikan gitu Banget. ya. Jadi mungkin Iya Mbak, banget. sekarang kan banyak ya Mbak Aziz ya untuk gerakan-gerakan menulis untuk guru itu kan banyak sekali ya. Jadi mungkin apalagi seorang guru gitu kan banyak sekali mungkin inspirasi yang didapat dari murid-muridnya kemudian dituliskan seperti itu ya Mbak Aziz ya. Iya, benar banget. Sekarang ini dunia literasi nggak hanya identik dengan teman-teman yang jurusan bahasa ya. Hampir semua mata pencaharian, hampir semua profesi itu membutuhkan yang namanya literasi. Karena literasi itu nggak cuma baca, tulis buku yang sekedar kita baca buku, tapi kan ada juga literasi digital, literasi sains, literasi keuangan, itu bahkan ada. Jadi emang sudah seharusnya ya semua orang itu memang apa ya melek literasi lah, kita baca kayak gitu. Apalagi sekarang yang dibaca nggak cuma buku kan Mbak, banyak yang dibaca. Membaca situasi itu kan juga. Memang ini ya Mbak, kemampuan kita dalam kalau yang pernah saya pelajari itu kan literasi itu kan juga salah satu membaca simbol-simbol, membaca membaca yang ada di sekitar itu juga masuk literasi gitu kan. Dan itu memang dibutuhkan dalam semua bidang pekerjaan ya Mbak, dalam semua bidang ya Mbak ya, yang kita tekuni itu Mbak. Kemudian Benar. karyawan atau apapun itu profesinya gitu kan. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang itu kan juga kita harus benar-benar literasi itu kan Mbak Zia. Iya, benar banget. Iya Mbak. Jadi ibu rumah tangga pun butuh literasi keuangan. Iya. Iya, kayak gitu-gitu kan butuh ya. Iya. Terus kan saya lihat juga Mbak Zi itu kan ini ya sering sekali memenangkan lomba-lomba blog gitu kan. Dulu pernah saya lihat dapat hadiah ke Labuan Bajo, dapat hadiah flash disk, dapat hadiah laptop pernah ya Mbak Zi ya? Laptop belum, mohon doanya ya. Ya, Masya Allah. Gimana itu Mbak? Awal mula merintis blog-blog kayak gitu loh Mbak? Trik-trik lombanya atau mungkin informasinya itu dapat dari mana seperti itu. Barangkali bisa di-sharingkan sama teman-teman. Oke, sebenarnya saya udah blog itu sejak zaman multiplay ya, udah sejak berapa tahun yang lalu. Tapi mulai serius, mulai menikmati cuan, menikmati uang dari blog itu tahun 2016. 2016 itu ini boleh beli domain Mbak. Jadi dulu itu nama blognya kayak tentang wordpress.com. Sekarang jadinya duniazi.com. Jadi kita beli domain itu tahun 2016 waktu saya kuliah lagi di Surabaya. Jadi teman-teman
dari Surabaya yang banyak ngajarin saya untuk lebih profesional ke blog, lebih bisa mendapatkan penghasilan dari blog. Dan itu pentingnya komunitas. Jadi dengan teman-teman di blogger Surabaya itu kita sering beberapa kali ya ngadain ada acara gabung, nanti ada info lomba ngikut. Itu terus kalau misalkan mau ikut lomba itu kita cek dulu lombanya penilaiannya apa, kayak misalkan yang alhamdulillah dapat hadiah di Labuan Bajo yaitu info kan, itu jenis lombanya kita nulis perjalanan, cerita perjalanan. Yang ikut sekitar 3.000 kalau nggak salah, diambil 20. Masya Allah. Ya itu benar-benar rezeki ya bagi saya karena nggak nyangka aja bisa dapat alhamdulillah. Nah, kan lombanya itu temanya tentang cerita perjalanan. Jadi saya menceritakan waktu backpacker ke Pacitan 2 hari 1 malam. Destinasinya kemana saja. Terus keunggulannya di sana apa? Selain tempat wisata juga kulinernya. Selain itu juga budgetnya berapa. Jadi 2 hari 1 malam itu budgetnya berapa itu saya tulis. Jadi ada tulisan, ada gambar, ada video. Mungkin karena tulisan saya dinilai lumayan lengkap ya, sampai ada video juga, itu mungkin nilai plusnya mungkin itu. Karena kan waktu itu saya penasaran kenapa kok bisa menang. Saya lihat peserta lain itu beberapa tulisan saja, ada yang tulisan pendek dengan foto kayak gitu. Ya kita kalau untuk lomba memang serius ikut lomba kita lengkapi Mbak. Apa aja kriteria dewan juri, apa saja yang dibutuhkan itu kita lengkapi. Masya Allah, karena ya pada bisa jalan-jalan ke Labuan Bajo gratis gitu kan. Dan pemandangannya eksotis ya Mbak di sana ya Mbak ya? Banget, keren banget. Terus ini Mbak, mengenai blog ya Mbak, jadi keuntungan ikut blog itu apa sih Mbak? Keuntungannya kita punya blog itu apa? Oke, keuntungan kita punya blog ya. Pertama kita bisa sharing tulisan. Pastinya teman-teman hobi nulis itu kan butuh wadah ya, di mana pakai apa kita sharing tulisan kita. Salah satunya blog. Kalau pakai media katakanlah majalah, koran, kita masih nunggu lama kan terbitnya. Ya kalau diterima, kalau ditolak gitu. Kalau pakai blog kan itu kan adminnya kita sendiri. Ya kita nggak mungkin ditolak kan karena punya kita sendiri itu ya kita bisa sharing-sharing tulisan, bisa berbagi. Apalagi kalau tulisan itu dapat apresiasi dari pembaca. Saya beberapa kali dapat email dari pembaca. Karena sudah membaca blog saya, akhirnya kirim email atau kirim WA. Itu kita bisa berbagi. Terus lagi dengan kita punya blog itu kan juga salah satu branding diri ya Mbak ya. Misalkan saya ingin dikenal sebagai guru, saya bikin eduinspirasi.com, branding diri saya guru di sana. Terus misal kalau pas yang branding traveler, travel blogger, itu yang di duniazi.com, itu bisa untuk branding diri. Terus lagi auto ya, bisa dikenal, bisa punya banyak teman, bisa sharing-sharing. Terus juga bisa menghasilkan uang, Mbak. Jadi katakanlah review produk, itu kita dikirimin klien produk, kita diminta review, terus staycation di hotel, review makanan di restoran, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget. Terus apalagi kan dulu salah satu cita-cita saya itu jadi wartawan. Dan belum kesampaian karena saya waktu itu nggak bisa sepedaan motor. Alhamdulillah lewat blog ini cita-cita wartawan saya itu tertampung. Mana kan kalau wartawan kan kita dibatasi jumlah kata, terus foto juga mungkin ada 1 gitu aja kan. Kalau lewat blog aduh mau posting 10 foto juga nggak masalah, mau nulis 1.000 kata satu tulisan nggak masalah. Jadi semakin panjang semakin bagus lah gitu. Itu sih karena ya passion nulis juga ya. Tuh. Itu Mbak. Jadi ya kita bisa berbagi kebaikan dengan teman-teman. Kita mau jadi apa itu bisa orang mau mengenal kita seperti apa itu bisa diposting di blog ya Mbak ya? Iya, bisa jadi branding juga kan blog.
Tuh. Kalau saya sendiri juga lebih cenderung ini sih Mbak, nyimpen tulisan untuk mengamankan tulisan. Soalnya kan kadang kalau disimpan di laptop itu kan ini ya Mbak, kadang filenya bisa hilang gitu kan. Tapi ketika Benar disimpan benar. Betul betul, bisa, bisa nyimpen, meskipun belum rapi, tapi kan bisa disimpan di draft seperti itu. Jadi suatu saat masih bisa dibuka lagi gitu. Kalau saya Betul seperti betul, heeh, bener itu. banget. Jadi bisa nyimpen tulisan kita ya, kayak beberapa waktu lalu kan HP saya bermasalah, terus saya lagi nyusun bukunya murid-murid ini, Mbak. Jadi Masya murid kelas saya insya Allah mau bikin buku. Lah tulisan mereka itu ada yang hilang dan ternyata alhamdulillah itu ada di blog. Jadi saya tinggal kopas lah, tinggal edit sedikit yang tadi itu ada di blog kayak gitu. Alhamdulillah banyak keuntungannya. Iya, gitu ya Mbak. Apalagi ya. Terus Mbak Zi, ini kan sudah lama gabung di FLP ya. Heeh. Di kesan-kesannya selama ikut FLP itu apa sih Mbak? Gitu kan. Soalnya kalau saya sendiri kan FLP itu kan juga apa belum belum lama ya Mbak kenal FLP itu juga sudah lama sih cuman kan ya tempat segala mencurahkan, kalau saya kan FLP itu tempat mencurahkan segala rasa lah, di situ banyak teman. Mungkin Mbak Zi seperti apa, apalagi Mbak Zi sudah lama sekali ya bergabung di FLP gitu kan. Iya, udah 2015 kali ya saya gabung, 2015. 2015 di FLP UM, terus lanjut di FLP Malang, terus sekarang di FLP Jatim. Jadi kalau dalam saya ya, dalam pribadi saya, dalam hidup itu butuh yang namanya itu kita itu kerja sosial dan kerja yang beneran untuk cari uang. Nah, FLP ini adalah kerja sosial saya, biar seimbang ya. Saya itu kalau dalam kamus saya, hidup itu seimbang kalau kita itu ya kerja sosial iya, kerja untuk memenuhi kebutuhan itu iya. Nah, dan salah satu kerja sosial saya itu di FLP. Misalnya kan FLP ini kan nirlaba Mbak ya, nirlaba di mana kita itu relawan lah, relawan. Tapi sesungguhnya meskipun kita relawan, eh, itu kan kita nabung tabungan positif ya. Jadi malah terkadang itu dari kegiatan sosial inilah yang menjadi banyak pintu rezeki itu datang. Kayak gitu. Jadi kan kalkulatornya Allah itu beda sama kalkulator kita. Katakanlah kita kerja beneran untuk cari nafkah, itu pendapatannya misalkan 1 juta, tetapi dalam 1 bulan itu kita bisa lebih dari beberapa kali lipat lah dari itu dari tabungan positif kita di yang sosial tadi. Itu tadi itu salah satunya penyeimbang hidup saya adalah kegiatan sosial, salah satunya FLP. Jadi secara kasat mata yang tidak menghasilkan, tapi alhamdulillah banyak menghasilkan lah karena saya dapat ilmu menulis gitu kan di FLP, dapat ilmu menulis, dapat link, dapat teman, dapat saudara yang itu nilainya lebih dari sekedar uang ya. Apalagi di FLP itu kita kayak nggak mengenal status ya. Saya merasakan benar-benar persaudaraan, teman rasa saudara itu dari FLP. Jadi yang mulai tahun 2015 dulu sampai sekarang alhamdulillah silaturahim terus berjalan. Apalagi yang baru-baru ini juga ya kayak saya sama Mbak Novi itu tahun 2015 udah kenal kan, beliau ketua FLP saat itu, sekarang lanjut lagi ya udah ketemu lagi gitu ya, itu ketemu saudara, terus dapat ilmu, ketemu orang-orang hebat ya, di FLP banyak orang-orang hebat, kayak kemarin kita Silnas, ketemu Mbak Helvi, Mbak Asma, Mbak Afra, ya beliau orang-orang keren yang menjadi teladan saya saat menulis tuh. Keren-keren kan tulisan beliau dan itu sangat menginspirasi saya saat-saat menulis. Terus ya bisa tetap membuat saya di frekuensi yang insya Allah frekuensinya FLP kan ya kita tahu sendiri ya, frekuensi yang insya Allah membawa kebaikan lah. Belum tentu ketika mungkin saya tidak kenal FLP, tulisan saya arahnya kemana kan kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah dengan FLP itu juga rambu-rambu saya. Oh saya anggota FLP, berarti tulisan saya harus sesuai dengan
visi misi FLP kayak gitu Mbak. Masya Allah, luar biasa ya Mbak Zia. Terus ini Mbak Zi, Mbak Zi kan juga seorang guru ya, seorang guru, kemudian seorang blogger, juga aktif di organisasi di FLP gitu kan. Kemudian juga seorang pegiat literasi dan juga seorang penulis gitu kan. Bagaimana caranya Mbak Zi membagi waktu itu seperti apa gitu kan? Dalam untuk kan sibuk sekali Mbak, otomatis kan Mbak Zi sibuk sekali ya. Nah ini caranya membagi waktu dengan semuanya itu bagaimana Mbak? Trik-triknya gitu kan biar semuanya dapat gitu kan. Oke, membagi waktu ya sebenarnya saya masih belajar ya terkait membagi waktu karena sampai sekarang apalagi pandemi ini tugas sebagai pendidik saya rasa lebih berat daripada saat offline. Jadi untuk membagi waktu, untuk manajemen waktu itu saya masih belajar sampai saat ini saya masih belajar. Terus mungkin ini saya diuntungkan dengan status single kali Mbak ya. Mungkin nanti kalau seperti Mbak Dayati Nur sudah ada baby, beda manajemen waktunya dengan saya kayak gitu kan. Nah, mungkin ini karena ya salah satu yang disyukuri ya, karena masih sendiri yang dipikir masih saya sendiri nggak ada katakanlah nggak ada pasangan yang diurus gitu kan, nggak ada baby gitu kan. Jadi kalau masih sendiri ini alhamdulillah ada lebih banyak waktu luang kayak gitu. Cuman gimana kita ini ngatur. Saya biasanya pakai buku agenda Mbak, hari ini deadline-nya apa aja yang harus dikerjakan gitu. Cuman ya terkadang masih ada beberapa hal yang dia butuh waktu melebihi deadline. Itu kadang juga ada, makanya karena kadang istilahnya kelupaan atau apa ya, banyak kegiatan, karena itulah saya bikin catatan. Kayak ini kan kita contohnya satu ide aja ya, kita udah cancel berapa kali kan, tapi ya tetap karena tanggungan ya ayo kapan gitu. Ya. Itu sih manajemen waktunya kita bikin prioritas hari ini ngerjain apa aja. Istilahnya nggak ada waktu nganggur lah, kalau bisa nggak ada waktu nganggur kecuali memang untuk istirahat, karena tubuh juga butuh istirahat ya. Oh gitu ya Mbak Zia, luar biasa itu kan. Kalau saya sendiri masih ini Mbak, kadang itu masih kesulitan gitu kan untuk membagi waktu. Kadang terus ini Mbak, caranya kadang Mbak Zia kan seorang penulis juga ya, caranya menggali ide itu dapatnya dari mana Mbak? Kadang kan kalau saya sendiri itu kan kesulitan ya, kadang sudah di depan laptop gitu, sudah siap nulis, blank gitu kan. Kadang sudah direncanakan mau nulis ini gitu kan, nanti yang nggak jadi nulis, nggak fokus, ya kadang tidur atau apa gitu kan. Untuk menggali ide-ide apa ya dari tulisan-tulisannya Mbak Zi, dari blognya Mbak Zi itu seperti apa? Oke, kalau mencari ide itu sebenarnya satu ya kata kunci kita peka. Jadi apapun itu kalau kita peka itu bisa menjadi ide. Kayak misalkan ide ini mau bicara cerpen apa non fiksi nih, katakanlah ini ya, misalkan nih Mbak Hidayati Nur ke pasar, waktu jalan ke pasar itu ngelihat ada tisu berdarah gitu ya kalau kita bicara cerpen. Untuk orang yang mungkin nggak peka ya udah akan jalan aja kan, oh itu ada tisu darah, itu sampah, selesai jalan. Tapi kalau misalkan kita peka, itu akan imajinasi itu akan kemana-mana. Kayak katakanlah, misalkan nih ya cerita ya, ada orang yang sedang melarikan diri dari mana dan itu berdarah, terus lewat pasar ini. Sekarang dia lagi sembunyi ke suatu tempat, itu bisa jadi satu cerita. Yang kedua, misalkan ada pemulung yang tadi itu dalam perjalanan memulung sampah, dia berdarah, kakinya terseok-seok, bahkan sampai netes di beberapa tempat, tapi dia tetap memulung karena itu pekerjaannya. Itu ide kedua. Ide ketiga, misalkan ada seseorang yang sedang menyembunyikan lukanya. Jadi terus
itu tadi ada darah di situ. Menyembunyikan lukanya karena apa? Karena katakanlah percobaan bunuh diri kah, atau dia diculik kah, atau apalah. Sebenarnya kalau kita peka terhadap hal seperti itu tuh ide tuh banyak, Mbak. Atau mungkin kalau kita nulis blog ya, itu kayak yang Pacitan tadi, kita cari bagaimana mengemasnya biar dia lengkap, biar dia banyak, jadi ada tulisan, gambar, hal-hal yang menarik di Pacitan, terus video kita ke sana, sampai masalah keuangan. Atau kalau kosmetik ya, biasanya apa manfaatnya, mulai dari produknya, mulai dari pengemasan produknya gimana, apakah dia enak dibawa jalan-jalan, apakah dia safety, terus habis itu ke teksturnya, ke wanginya, manfaatnya apa, harganya berapa, bisa dibeli di mana, kalau ori itu yang gimana lah, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita tulis. Kalau masalah ide itu ada di mana-mana, tinggal bagaimana kita peka menangkap ide itu, dan kita mau mengemasnya dari sudut pandang yang mana. Dan ide itu murah, Mbak. Ada di mana, yang mahal itu eksekusinya. Jadi katakanlah kita punya ide ya banyak sekarang, tapi kalau nggak dieksekusi, diambil orang lain, ya udah selesai. Jadi ide itu banyak dan murah. Yang mahal eksekusinya bisa menjadi sebuah karya itu gimana? Tuh. Ini ya Mbak, harus apa ya, kita harus peka ya, itu kan peka sosial, peka dengan lingkungan sekitar. Kemudian kalau sudah peka, dapat ide, itu kan harus gercep gitu kan, harus gerak cepat, harus dituangkan idenya gitu kan, biar nggak menguap. Apalagi kalau sampai diambil orang lain, loh itu tadi yang sudah mau aku tulis, gak jadi tak tulis gitu kan, ya nanti gelo dewe gitu kan Mbak ya. Iya, betul. Kayak sekarang Mbak Hidayati Nur juga bisa jadi ide, apalagi jam-jam sekarang, jam-jam di rumah, nulis ya, sebagai ibu yang ada kerja nanti ini host acara, apalagi si kecil sedang aktif-aktifnya main, gimana manajemennya, itu kan juga sebenarnya ide ya, tips menenangkan balita saat kita harus menjadi moderator, atau terus menenangkan balita saat kita harus tampil di depan umum, itu kan sudah menjadi ide juga. Iya Mbak ya. Berarti hal-hal kecil sekalipun itu kan itu sebenarnya bisa menjadi ide yang bisa dikembangkan gitu kan Mbak ya. Gitu. Kan kita sendiri yang harus harus peka, harus gerak cepat biar ide itu tidak menguap. Gitu. Insya Allah luar biasa ya sosok Mbak Zindi. Hari ini kita sudah ngobrol banyak gitu kan. Jadi tadi bingung mau ngobrol apa. 1 jam lebih dekat gitu kan. Zamannya karena bingung ini Mbak Zi mau ngobrol apa ya sama Mbak Zi itu kan. Tapi ternyata obrolnya ngalir aja gitu ya Mbak. Itu. Mbak Zi ini satu-satunya orang yang sudah mengajak ini ya Mbak. Pertama kali makan di Hoka itu juga ditraktir Mbak Zi. Waktu itu dapat apa? Voucher apa Mbak Zi? Voucher lomba ya waktu itu ya? Oh, yang Hokben itu. Nah, Oh itu, iya, kita dulu Hokben ya, kita ke Hokben ya dulu itu ya. 19. Ya, jadi itu sebenarnya gini, kalau waktu kita namanya membantu ya. Jadi waktu itu Hokben butuh blogger, terus kita ke sana review makanan, kita review tempatnya, kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita dapat voucher. Itu salah satu keuntungannya ngeblog itu, karena kan gini ya, di dunia digital, kalau dulu itu kan iklan itu di koran ya. Terus kalau sekarang koran juga masih ada, cuman namanya koran kan kalau selesai baca, dia dilipat, disimpan. Terus nanti diloakan mungkin ya, atau kalau enggak gitu jadi karya lah, jadi kerajinan lah. Kalau sekarang karena kita ada di dunia digital, review iklan-iklan itu lewat di internet. Jadi katakanlah saya nulis tentang produk A. Semakin lama nggak semakin dibuang atau nggak semakin diloakan, tetapi semakin lama kalau tulisan kita banyak dicari, itu malah ada di Google. Nah, salah satu fungsi blogger seperti itu Mbak. Jadi kita review makanan, review hotel, review tempat wisata yang nanti itu membantu klien, membantu produk-produk mereka
dikenal. Apalagi hampir semua masyarakat hampir semua masyarakat Indonesia kan udah kenal yang namanya Google ya. Ketik apalah, mau ngetik FLP di Google udahlah keluar. Nah, semacam itu kita ngetik brand-brand UKM ya, UKM sekarang ini kan yang UMKM UMKM ini kan juga pastinya butuh kayak gitu-gitu. Selain dari yang sudah punya brand-brand besar. Gitu itu gunanya. Salah satu fungsi kita nulis blog itu Mbak, membantu brand, membantu klien, membantu UMKM lebih dikenal masyarakat. Berarti ini ya Mbak, kita bisa selain untuk diri kita sendiri juga bisa membantu masyarakat sekitar ya Mbak, untuk klien-kliennya. Kemudian kalau dapat voucher bisa berbagi dengan bisa berbagi, benar banget. Oh, gitu kan. Jadi banyak sekali ya manfaat dari menulis, dari bermain blog itu juga. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur waktunya juga peka terhadap sekitar gitu kan dan bergerak cepat. Intinya kalau kita nggak mau ide kita menguap berarti kita harus segera mengeksekusi gitu Mbak Zia. Jadi ya kembali lagi sih kita harus pandai-pandai manajemen waktunya itu tadi ya Mbak ya. Kan juga kalau kita kan masing-masing tentunya punya ini ya Mbak ya. Apa kesibukannya sendiri-sendiri ya gitu kan. Tinggal bagaimana kita memprioritaskan kalau kita memang fokus di blog berarti kita prioritaskan gitu kan. Gitu ya Mbak ya. Dan enaknya lagi kalau kita kerja sesuai passion ya. Jadi meskipun katakanlah deadline kayak hari ini masih ada beberapa deadline yang di depan mata yang sampai nanti kayak gitu kan. Tapi kalau kita udah senang, kita menikmati terus sesuai passion, insya Allah lah nggak yang terlalu kita yang mengeluh atau gimana ya kan itu udah kesenangan kita kan nulis kayak gitu-gitu baca. Jadi ini ya Mbak kayak ini ya enjoy gitu yang ngejalaninya malah bisa meluapkan isi dalam pikiran kita dan bisa jadi sebagai terapi ya Mbak ya itu ya. Jadi emosi bisa. Luapkan itu kan ya. Itu. Benar betul. Apalagi ya ini tadi. Dari tadi kita sudah ngobrol apa? Udah punya blog belum? Sudah Mbak. Kemarin alhamdulillah setelah pandemi itu juga waktu isolasi itu juga sempat nulis sih, cuman nggak fokus akhirnya tulisan tentang selama pengalaman menjadi COVID itu kan mau diposting tapi dari pihak tertentu nggak boleh itu kan akhirnya saya posting di blog jadi saya luapkan selama pengalaman kami selama menjadi survivor COVID itu saya luapkan gitu kan dan itu juga kemarin ya benar kata Mbak Aziz salah satu dari ke blog itu kan menghasilkan juga ya kemarin sempat ikut review kelas menulisnya Bu Ida itu juga terpilih kan tulisannya dan dapat meskipun sekedar buku tapi menyenangkan gitu Mbak kalau kita menghasilkan gitu ya. Iya benar-benar. Kayak itu tadi kan nggak semua pengalaman menjadi apa tadi yang COVID tadi? Survivor COVID. Itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kemarin kan seperti Mbak Aziz tahu kemarin kan keluarga kami kan juga sempat diuji dengan COVID ya. Lah itu kan ya pernah terdengar itu. Daripada pengalaman itu menguap gitu akhirnya saya tulis Mbak itu kan bingung wadahnya di mana gitu kan saya harus taruh di mana. Nah kalau di harapan saya kan suatu ketika bisa dibaca banyak orang minimal diambil hikmahnya itu kan akhirnya saya posting di blog cuman ya belum saya publish karena waktu itu keren loh itu dipublish itu itu keren itu segera dipublish aja tapi mungkin kalau yang kurang aman bisa dihapus dulu gitu ya. Publishnya yang aman-aman aja dulu. Ini kemarin kan ada salah satu lembaga, kan kemarin saya masih terikat di salah satu lembaga Mbak, dan dari pihaknya belum mengizinkan. Sebenarnya kan lebih, waktu itu baru keluar dari rumah sakit lapangan sudah saya tulis di Facebook Mbak, waktu itu. Kan karena ada, saya masih di lembaga dan lembaga tersebut tidak mengizinkan untuk dipublish, akhirnya tulisan itu saya hapus Mbak. Dan emannya waktu itu belum saya simpan, nah itu ya Allah. Makanya nulis lagi nggak lama jangkanya itu sudah nggak berkesan bagi saya harusnya kemarin saya tulis itu kan waktu lebih panas-panasnya ya waktu hot-hotnya ini ya ibaratnya curhatnya di situ
Heeh, bener. Lah kayak itu juga kan katakanlah nggak semua orang mengalami yang Mbak alami. Lah dengan kita menulis itu pasti akan memberikan wacana yang lain ke pembaca, ya kan? Ya, Terus lagi kalau mereka mengalami, mereka bisa melihat pengalaman Mbak. Kayak saya pernah sakit itu, kalau mau diketik pengalaman sakit LPR itu di nomor satu itu alhamdulillah tulisan saya. Itu karena sakit juga, karena sakit terus saya tulis. Itu alhamdulillah banyak yang menghubungi via email, via sosmed, via WA. Tanya gimana bisa sembuh, ini sampai 10 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Terus saya sakit selama 6 bulan itu. Masya Allah. Ya, kayak kayak gitu. Jadi bermanfaat. Tadi tulisan kita kan bisa kalau orang mengalami hal yang sama seperti kita, katakanlah ciri-cirinya sama, terus kata dokter eh, sakitnya ini, terus mereka kan pasti akan cari di internet kan. Nah, terus rata-rata web-web kesehatan itu kan cuma bilang ini gejala, obatnya ini. Tapi kalau kita kan lebih bisa dekat ya, karena pengalaman, nulis pengalaman kan. Dan nulis pengalaman itu menurut saya lebih enak dibaca daripada yang struktural kayak karya tulis gitu kan. Nah, kayak kayak Iya. gitu, itu nanti bisa Mbak tulis yang tadi pengalaman COVID tadi itu, apalagi satu keluarga pasti gejalanya beda-beda dan itu bermanfaat banget buat pembaca. Jadi kemarin kan kalau kami itu kan ini ya Mbak, harapannya itu bisa apa, kalau selama ini di media, di TV itu kan COVID itu kan menyeramkan sekali gitu kan Mbak. Hmm. Dan harapannya dengan tulisan kami itu apa bisa mencerahkan gitu kan, kritik apa saja ketika dilakukan, termasuk segera menghubungi puskesmas ketika ada bergejala silakan periksakan biar tidak menyebar gitu kan. Itu kan lebih baik dipisahkan daripada enggak gitu kan nanti pada menyebar gitu. Jadi memang harapannya kami seperti itu, cuman ya belum sempat terpublish sih Mbak. Cuman ini karena insya Allah nanti dalam beberapa waktu dekat mau dipublish juga. Dan banyak yang tanya juga Mbak waktu itu, gimana sih ceritanya? Akhirnya kan menjelaskan satu-satu itu kan capek ya Mbak. Benar, capek. Lah, dengan nulis kan langsung kasih link. Ini loh linknya. Kadang gitu, Mbak ini gimana caranya sembuh, Mbak ini langsung kita kasih link biar dibaca lengkapnya. Kalau kita jelasin satu-satu, kadang ada yang kelewat juga kan. Iya. Nunggu Mm-mm. menjelaskan satu persatu itu kadang ya capek juga, apalagi di WA ngetik lagi gitu kan. Benar, betul banget. Di gitu kan. Gitu. Ya Mbak Zini udah enggak terasa udah 1 jam belum ya? Oh ya, sudah. Aku lagi nggak pegang jam ini. Sudah jam 7 berapa? 3 jam 7 berapa ini? 55 itu kan Masya Allah. Oh Jadi ya. itu ya Mbak Zi seorang blogger gitu kan. Jadi kalau teman-teman FLP Jatim mau sebentar, ini nih, mana? Hai Alia. Sebentar sama lagi ini coba diputer-puter. Jadi kalau teman-teman apa FLP Jatim tahu gitu kan. Jadi Mbak Zi itu seorang guru gitu kan, seorang blogger, seorang penulis, seorang relawan juga. Amin, amin. Dan dari beliau, sebentar Mbak, apa? Bentar. Sebentar ya Mbak ya. Ini mobilnya jadi Ya, jadi maaf ya ganggu waktunya malam-malam. enggak apa-apa ini ngomong kalau nggak gini nggak kelakon gitu kan. Ya Mbak, jadi banyak sekali jadi dari obrolan kita tadi kita bisa sedikit saya simpulkan ya Mbak ya sebelum kita akhiri. Ya, jadi ketik apa ya yang utama dalam apa kalau kita mau menulis atau mau di blog itu kan prioritas ya Mbak Zia. Prioritas. Jadi meskipun saya gitu kan apa ya ada anak kayak gini-gini aktivitas dari sekian aktivitas itu kita prioritaskan gitu kan membagi waktunya. Salah satu membagi waktunya itu seperti itu ya Mbak ya tadi ya. Itu. Ya. Nanti kalau salah dikoreksi loh Mbak. Terus kemudian apa peka terhadap lingkungan dan gerak cepat gitu kan gercep ya Mbak seperti itu. Dan banyak lagi tadi dari obrolan ceritanya Mbak Zi yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi begitu sosok Mbak Zi itu seperti yang teman-teman Jatim tahu, jadi Mbak Zi ini juga bergerak di apa divisi karya ya Mbak ya. Ya, di divisi karya. Ini Yang masih mau launching satu program, mohon doanya segera launching satu program.
Jadi yang ngurusi kaburu itu, ya Mbak ya? Ya, ini mau launching itu, belum ini, sebentar habis ini insya Allah. Oh iya, Masya Allah. Saya kemarin nggak lulus itu di situ itu. Ada yang kedua, nanti pakai mentor kita. Oh ya, sebentar nak, ya bentar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah sosok Mbak Aziz kalau di mata saya. Mbak Aziz ini sosok yang luar biasa, sosok pejuang. Apalagi terlebih dulu apa ya, sempat dengar ceritanya sampean Mbak, dengan pernah cerita sama saya sesuatu itu kan. Itu Masya Allah, sama dengan mendapatkan beasiswa S2, kemudian lihat karya-karyanya, keteguhannya, bahkan dulu sempat dari Malang mendapat Mbak tawaran menulis dari Gramedia, Mbak itu Mbak, yang ke Gresik itu, kerjasama Yang ke dengan apa itu? Faber Castell, yang ke bukan Gresik. saya mungkin. Saya jenengan nggak tolong saya waktu itu. Oh, yang ke Gresik itu ini apa namanya mengajar menulis ke kerjasama Faber Castell. Oh ya, itu Nah, jadi ke Gresik itu Mbak waktu itu. jadi waktu itu jadi berangkat ke Gresik. Luar biasa ya. Jadi gitu. Jadi banyak sekali ya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Mbak Zini ya. Sosok apa semangatnya, perjuangannya, kemudian Amin, amin. tangguhannya dan kegigihannya ini luar biasa pokoknya. Gitu kan. Mungkin itu saja ya Mbak yang bisa kita obrolkan hari ini. Semoga Allah melindungi kita semua, terutama ini kan masa pandemi ya. Ya, Allah memudahkan urusan kita, kemudian diberkahi, dimudahkan segala urusan kita. Dan amin. semoga dimudahkan semua urusannya, berkah. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam menjaga Allah ya, diselamatkan dari wabah ini, gitu kan. Semoga saudara-saudara kita yang sakit, yang diberi ujian, diberikan kelapangan dan kesembuhan. Amin. Ya, Saya terima kasih doanya. ya. Mungkin kita bisa kita akhiri ya Mbak Zi ya. Terima kasih Bisa. sudah meluangkan waktunya gitu kan. Sama-sama. Selama ngobrol tadi ada salah sikap ataupun kata-kata saya, ataupun mungkin terganggu dengan anak saya gitu kan. Ya, maaf ya, sama-sama, maaf ya, aku juga minta maaf. Iya. Ada Dede Alia. Apa? Panggil. Ya, gitu Mbak Zia mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman FLP Jatim. Salam literasi, tetap semangat meskipun pandemi kita harus tetap berkarya, tetap harus semangat gitu kan. Tidak meskipun nggak bisa ketemu gitu kan, tapi kita bisa berkarya dengan lewat blog, lewat tulisan-tulisan kita di media sosial seperti itu. Dan kita akhiri dengan doa alhamdulillah dan doa kaful majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam selama ngobrol dengan Mbak Zita tadi. Mohon dimaafkan gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.